Podcaster, berjumpa lagi dengan kami di konten Podcast Caster. Nah, kali ini aku sebagai hostnya. Nah, mungkin kalian pernah melihat aku di beberapa video sebelumnya sebagai narasumber. Kali ini aku akan berperan sebagai hostnya. Tapi mungkin teman-teman ada yang lupa dengan aku. Barangkali ada yang tidak ingat nih, siapa nih yang bawa, kok kayak baru lihat gitu. Nah, kenalin, nama aku Habibul Malik Anwari, biasa dipanggil Habib. Aku dari 10 Amazing 2. Nah, kali ini aku nggak sendiri pastinya. Aku membawa bintang tamu spesial, yaitu guru kesayangan kita semua di SMA Tridaya. Yeay. Silakan perkenalkan diri, Habib. Halo semuanya, nama aku Regina Agnidia Ningtyas. Kalau di sekolah biasanya dipanggil Miss Rere. Biasanya di sekolah sebagai guru apa nih misalnya? Guru BK dan pengampu pelajaran career development ya. Wah, Tempat curhatnya anak-anak. jadi barangkali ada yang mau curhat bisa ke Miss Rere. Nah, di konten kali ini kami akan membahas tentang percintaan di masa remaja, wajar ataukah tidak. Nah, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman pun mempertanyakan hal ini ya. Nah, pertama nih, kira-kira kita punya rasa suka terhadap seseorang, kayak mungkin naksir, kesemsem lah mungkin ya, kepada seseorang itu di masa remaja, itu wajar nggak sih, Miss? Semua orang, semua remaja, bahkan yang pernah mengalami masa remaja ya. Termasuk Miss ya? Iya, Ya. iya. Itu pasti pernah mengalami jatuh cinta gitu ya, atau memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, dan itu hal yang sangat-sangat wajar, normal ya jadinya itu. Wajar ya. Mm-mm. Tapi kira-kira ketika kita mempunyai rasa suka terhadap seseorang, itu apakah akan timbul rasa rela berkorban? Mm-mm. Dan kenapa sih bisa timbul rasa itu? Kalau misalnya rasa itu timbul? Jadi Bib, menurut Robert Heinlein ya, cinta itu adalah suatu kondisi di mana kebahagiaan individu yang dicintai itu sangat penting bagi diri orang yang mencinta, gitu ya. Jadi seseorang yang lagi jatuh cinta nih kayak rela ngelakuin apa aja asalkan kamu bahagia kayak gitu. Jadi kalau kamu bahagia, aku pun ikut bahagia kayak Waduh. gitu, Bib. Itu hal yang wajar juga gitu ya, ketika seseorang merasakan jatuh cinta, tertarik sama seseorang gitu ya, itu dia ingin membuat seseorang itu bahagia. Apapun akan dia lakukan untuk membuat seseorang itu bahagia, bahkan kalau sampai harus mengorbankan dirinya. Oh iya ya, kita tuh banyak menjumpai nih orang-orang yang ketika jatuh cinta bahkan mengorbankan dirinya, harga dirinya rela dijatuhin. Iya. Itu karena hal itu juga ya, Miss? Ya, aneh ya, ketika seseorang itu jatuh cinta gitu ya, membangun hubungan yang baru gitu ya, dia itu akan merasakan perasaan nyaman yang luar biasa gitu, euforia gitu, kebahagiaan gitu ya, dan impulsif, bisa sampai impulsif juga kayak gitu. Nah, ketika merasakan perasaan-perasaan ini, emosi-emosi ini gitu ya, nah bagian otak kita itu menghasilkan hormon dopamin ya, atau hormon kebahagiaan gitu kan ya. Oh iya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya, hubungan jadi makin dalam, makin intens gitu ya. Nah, ini akan menghadirkan lagi ketertarikan dan kenyamanan atau ketergantungan yang lain kayak gitu. Itu juga menghasilkan hormon yang namanya oksitosin dan sama vasopresin kayak gitu ya. Nah, ini adalah hormon yang menghadirkan rasa percaya, dukungan gitu ya, kemudian dan kasih sayang. Nah, ketika oksitosin itu meningkat, tingkat stres juga itu bisa menurun. Iya, kayak gitu. Nah, tapi ternyata selain itu, hormon dopamin tadi ya yang kita dapatkan ketika kita Jatuh cinta. itu ternyata punya dampak negatif juga nih ke bagian otak yang lain, yaitu adalah berdampak negatif pada namanya prefrontal cortex. Tahu nggak itu apa? Kurang tahu. Teman-teman ada yang tahu? Itu adalah bagian otak yang bertanggung jawab pada kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu apa, Miss? Kemampuan kognitif itu adalah kemampuan di mana kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Oh. Kemampuan kognitif itu juga digunakan saat kita harus mengambil keputusan. Ah, iya. Iya kan, kayak gitu. Dan selain itu, hormon dopamin juga ternyata berdampak pada penipisan hormon serotonin. Hormon serotonin itu, ketika hormon serotonin itu menipis, itu mood kita jadi nggak stabil, kita jadi bisa merasa cemas. Galau mungkin ya. Iya, kayak gitu. Jadi ini adalah alasan kenapa seseorang bisa jadi ketika jatuh cinta itu jadi buta gitu loh.
jadi buta dalam artian dia itu nggak melihat yang jelek, pokoknya aku ngelihat orang yang aku cinta itu bagus aja, positif terus aja. Jadi nggak peduli orang itu bilang apa tentang dia Iya, yang buruk betul gitu. sekali. Jadi dia menghiraukan yang salah, terus atau bahkan menghiraukan tanda-tanda red flag. Iya iya. Gitu. Jadi ya itulah, ternyata lumayan sulit ya penjelasannya. Ternyata gitu ya. Pantes Iya. orang kalau misalnya udah jatuh cinta udah istilahnya bucin banget, dikasih tahu tuh susah banget. Susah banget kayak gitu. Apalagi tahu, maksudnya kita sebagai orang yang kayak mungkin ada teman kita gitu ya, teman kita yang mungkin terjebak pada hubungan yang dalam tanda Misalnya kutip toksik gitu, ya. itu ternyata susah banget ya karena tadi itu memang ketidakseimbangan hormon sedang dia lakukan kayak gitu, sedang terjadi pada dirinya kayak gitu. Kayak bahkan kita tuh mencoba dia mengeluarkan dia tapi susah banget padahal ya. Ternyata itu alasannya teman-teman. Jadi kita ada alasan ilmiahnya ternyata, nggak cuma serta mata perasaan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya nih Miss, cara kita menyikapi percintaan di masa remaja itu kayak gimana sih Miss? Cara menyikapinya adalah Gimana nih? sebenarnya kan rasa cinta itu sama kayak itu kan jenis emosi ya. Iya. Sama dengan emosi-emosi yang lain. Gimana cara kita menyikapi emosi yang lain? Yang pertama kita sadari. Kita sadar kalau kita itu ternyata udah jatuh cinta sama seseorang misalkan. Kita udah tertarik sama seseorang, jangan denial, nggak apa-apa, disadari aja dan diterima dan nikmatin aja. Menikmati rasa cinta, menikmati momen-momen ketika sedang jatuh cinta. Kan ada dampak positifnya juga kan, tadi Ya, apa coba, misalkan betul. bahagia, misalkan mood Bahagia, kita jadi terus meningkat dan lain sebagainya. Menurunkan tingkat stres juga ya? Iya betul, tapi kan yang jadi masalah adalah ketika kita merasa jatuh cinta, kita tertarik sama seseorang, apakah ada hal lain nih yang menyelisip apa ya, kayak niat lain gitu, kayak apakah kita hanya sekedar mengagumi atau ingin memiliki. Nah, Pasti kayak ada gitu. niat-niat lain ya biasanya. Nah iya, kalau itu nanti beda lagi bahasannya. Nah iya. gitu. Nah ini nyambung nih ke pertanyaan selanjutnya. Kita tahu kita cuma sekedar mengagumi atau itu cuma rasa yang numpang lewat atau benar-benar mencintai itu kayak gimana sih Miss membedakannya? Oke. Jadi ada salah satu teori yang dikemukakan oleh Steinberg ya. Jadi cinta itu punya 3 unsur. Apa aja tuh Miss? Yang pertama adalah gairah atau passion. Contohnya kayak gimana, tahu nggak? Nggak tahu tuh. Kayak gimana sih? Contohnya ketertarikan fisik itu termasuk gairah. Ketertarikan fisik, rasa ingin memiliki. Nah itu termasuk gairah ya. Kemudian yang kedua adalah keintiman atau intimasi. Iya. Waduh. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya. Dan maksudnya ini adalah digambarkan sebagai perasaan kedekatan. Ah, Kedekatan, keterikatan satu sama lain kayak gitu ya. Jadi kedua belah pihak saling merasakan perasaan mereka kayak gitu. jadi kayak apa ya? Merasakan bahwa mereka tuh saling mencintai. Kayak Iya, gitu. terus ikatannya udah kuat banget gitu, itu udah Udah, misalnya udah bondingnya udah edan lah. betul. Nah ada satu lagi, yang ketiga adalah komitmen. Waduh, Ya. ini pasti teman-teman juga susah nih. Bahkan ke diri sendiri kadang ya. Iya betul sekali. Nah komitmen ini jadi kayak kita tuh sadar kalau kita tuh jatuh cinta dan kita memutuskan gitu ya untuk cinta sama dia, tapi selain itu kita juga memutuskan untuk menjaganya, menjaga hubungan dan menjaga perasaan itu. Nah kayak gitu Bib. Nah tadi 3 unsur itu ada apa aja Bib? Ingat Tadi nggak? itu ada apa namanya gairah, intim sama Keintiman, komitmen. komitmen. Nah pada setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang gairahnya tinggi Oh, tapi aduh, komitmennya rendah. berarti dia tuh pengen banget memiliki tapi dia nggak mau ngejaga perasaan Iya. di orang itu. Ya atau kayak ya benar-benar jadi ketika dia sudah memiliki ya udah Gitu kayak aja gitu. ya Cuman kayak gitu. memenuhi hasrat dan gairahnya doang. Betul sekali. Padahal menurut si Sternberg ini ya, jadi cinta yang ideal itu adalah apabila dalam ketiga komponen itu berada dalam proporsi yang seimbang dan sesuai pada waktu tertentu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya sementara atau kita menentukan ini perasaan cuma sementara atau yang memang udah Bener-bener klub gitu, klub lah. iya, tinggal kita evaluasi aja. Ini kita hanya tertarik, hanya ada keinginan untuk memiliki aja gitu ya, atau memang udah siap nih untuk berkomitmen sama dia kayak gitu. Dan padahal komitmen itu kan
didapatkan gak sebentar ya, gak dalam waktu yang sebentar kayak gitu. Butuh kepuasan dulu nih ketika kita menjalani hubungan dengan dia. Makanya nih orang yang cocok nih buat gue jadiin pasangan hidup misalkan kayak gitu. Baru kita berani komitmen kayak gitu, Bib. Kayak gitu ya ternyata. Rumit ya ternyata buat kita sikapin ternyata. Cuman kembali lagi berarti ini ke diri kita masing-masing ya. Betul sekali. Apakah kita mau milih untuk menghadapi dan ya udah maksudnya dibiarin alurin aja atau kita emang punya komitmen di bidang itu ya. Nah, lalu pertanyaan terakhir nih buat Miss. Nggak terakhir juga sih sebenarnya. Nah, di sini aku mau nanya lagi, apakah pacaran di saat-saat remaja, di saat-saat SMA itu adalah hal yang tepat? Karena pasti banyak nih yang pemirsa mungkin anak-anak remaja yang saat ini mempunyai pacar, mempunyai kekasih hati, entah itu cewek ataupun cowok yang nontonnya gitu. Kira-kira apakah itu keputusan yang tepat dalam menyikapi kita dalam percintaan ini? Ya, sebelum Miss menjawab kayaknya orang di belakang layar gatel pengen ngejawab juga nih. Iya nih, kayak ada nih gatel yang mau jawab. Gimana menurut kalian? Menurut kalian? Enggak kan tadi banyak. Ya, Oh, gini enggak ya? Tuh katanya belum waktunya, Bi. Masya Allah sekali nih. Belum waktunya. Sebenarnya tadi yang dari jawaban yang sebelumnya udah bisa kita ambil kesimpulan ya. Kayak misalkan kalau kita udah siap berkomitmen, ya silahkan saja. Ya. Sedangkan di masa remaja kan masih banyak apa ya? Masa remaja itu tadi masa yang paling indah misalnya dari setiap masa yang ada misalnya kayak gitu ya. Apa kita ingin memanfaatkan masa remaja dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan kegiatan-kegiatan yang nggak bakal kita bisa lakuin lagi lah nanti di masa dewasa gitu ya. Yalah, nggak bisa kita. Nah, atau ya udah kita sibuk pacaran misalkan kayak gitu. Dan hal lainnya lagi adalah ketika kita ngomongin tentang jatuh cinta gitu ya, itu kan gak cuma ngebahas tentang rasa bahagia dan sebagainya kayak gitu ya. Ketika kita siap untuk jatuh cinta, kita juga harus siap untuk patah hati. Harus siap untuk benar, pernah dengar aku. Iya, harus siap untuk ketika di depannya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita kayak gitu ya. Nah, sedangkan banyak remaja yang nggak siap dengan hal itu. Mereka itu cuma siap ya udah aku suka sama dia tapi nggak siap dengan hal-hal yang buruk akan terjadi ke depannya kayak gitu. Jadi mereka tuh cuman ngebayangin hal-hal yang bikin mereka bahagia ya, Miss? Iya, betul sekali kayak gitu. Nah, ketika dia mengalami hal-hal yang tidak sesuai misalnya dengan diri mereka, itu kan mungkin akan mempengaruhi emosinya ya. Ya. Sedangkan di remaja itu adalah masa dimana emosi belum stabil gitu kan. Ya, suka labil banget ya. Ya, takutnya itu malah mengganggu ke hal-hal lain yang lebih penting. Gitu. Berarti kan itu ada tindakan yang tepat ketika memang kita udah punya komitmen pada diri kita dan pada orang lain itu ya. Iya. Nah, berarti untuk para sobat di luar sana, kalau memang ngerasa dirinya belum benar dan belum punya komitmen dalam dirinya, lebih baik jangan dulu deh, tahan dulu ya. Kita kembangkan diri kita menjadi lebih baik dulu, punya komitmen terhadap diri, baru kita jalin hubungan dengan seseorang ya, Miss. Betul nggak? Betul sekali. Oke, keren mungkin banget. segini dulu ya. Berarti kesimpulan dari podcast ini adalah jatuh cinta dan percintaan di masa remaja itu adalah hal yang wajar. Wajar. Tapi ada tapinya nggak? Ada tapinya nih, dan menyikapinya harus cerdas juga, harus bisa bijak dalam menyikapi perasaan kita, menerima, tapi kita juga harus bisa mengatur bagaimana perasaan kita terhadap orang itu dan terhadap diri kita juga nih. Jangan denial, tapi juga jangan mengutamakan hasrat kita. Keren banget sih. Keren gak gue? Keren banget. Murid siapa sih ini? Murid pesera dong. Oke deh, mungkin sekian dari podcast kami. Nah, barangkali nih sobat ada yang tertarik dengan beberapa konten semacam ini ataupun mungkin ada konten-konten lainnya, bisa subscribe Sekolah Tridaya Tunas Bangsa ini, dan jangan lupa like, share, dan komen juga ya. Sekian dari kami. Bye bye. Dadah.